Hai, selamat datang semuanya. Kembali lagi bersama aku Putri di channel Ducure. Oke, udah lama banget ya aku nggak bikin video sharing informasi atau edukasi kayak gini. Agak kaku sedikit, jadi mohon maklum. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, jadi aku mau awalin dengan curhat sedikit. Nah, jadi selama pandemi ini aku merasa aku lebih concern dengan kesehatan kulit aku, terutama kulit wajah. Nggak tahu kenapa, karena mungkin di saat pandemi kita lebih banyak refleksi diri gitu kali ya. Terus aku suka apa ya, kayaknya ini harus diperhatiin lagi gitu dari tubuh aku gitu. Terus ditambah dengan kondisi sekarang ini, kalian mungkin perhatiin 3 tahun kebelakangan ini tuh banyak banget menjamur lokal brand skincare yang keren-keren banget. Nah, saking banyaknya produk skincare bermunculan, aku sempet bingung nih mau pakai produk yang mana. Karena kan balik lagi ya, itu tergantung kebutuhan kulit kita butuh yang mana. Nah, jadi kali ini aku akan sharing ke kalian mengenai skincare dasar yang disarankan untuk semua tipe kulit. Jadi ikutin terus. Oh ya teman-teman, informasi yang aku sampaikan insya Allah berdasarkan jurnal yang terupdate. Jadi kalau mau baca lebih lengkapnya, aku simpan linknya di description box. Jadi guys, sebetulnya prinsipnya kunci skincare yang efektif itu harus memenuhi 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah proteksi, yang kedua adalah prevensi, ketiga adalah cleansing atau membersihkan, yang keempat adalah moisturizing atau melembabkan. Nah, kita bahas yang pertama dan kedua dulu ya, yaitu proteksi dan prevensi. Ini bertujuan untuk melindungi kulit dari kerusakan. Misalnya kerusakan dari radiasi sinar UV atau dari polusi dan lain-lain, terutama radiasi sinar matahari. Seperti yang kita tahu ada 3 jenis ya radiasi sinar matahari ini, ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat teman-teman bahwa semua radiasi UVC dan beberapa dari UVB diabsorpsi oleh lapisan ozon sehingga tidak semua paparannya sampai ke bumi. Sementara radiasi dari sinar UVA tidak tersaring maksimal di lapisan atmosfer, jadinya bisa sampai ke bumi dan mempengaruhi kulit kita. Nah, ternyata efek dari paparan sinar UV terhadap kulit kita ini bisa menimbulkan beberapa hal, seperti sunburn atau muncul tanda-tanda penuaan seperti wrinkle, kemudian bisa juga sampai kanker kulit. Terus caranya gimana sih untuk proteksi dan prevensinya tadi? Yaitu salah satunya dengan menggunakan sunscreen. Nah, mengenai skincare itu sendiri, banyak banget bahan-bahan yang ada di dalam skincare yang tentunya berfungsi untuk melindungi kulit kita. Misalnya ada zinc oxide, titanium oxide, dan lain-lain. Nanti aku akan cantumkan di tabel berikut. Nah, terus produk sunscreen yang bagus itu apa sih? Sebetulnya banyak banget ya produk sunscreen yang bagus untuk kulit kita. Terlebih sekarang banyak banget merek-merek lokal brand yang ngeluarin sunscreen juga. Yang pasti yang direkomendasikan adalah sunscreen dengan SPF minimal 30 karena SPF ini berfungsi untuk melindungi kulit kita dari radiasi sinar UVB. Selain itu, disarankan juga untuk mencari skincare berlabel dengan PA system, di mana PA system ini berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA. Produknya misal bisa kita baca di 2 produk ini. Ini aku lagi pakai sunscreen jenis ini. Misal kalau ini SPF-nya 50 dan PA-nya plus. Sementara ini SPF-nya 45, PA-nya plus. Nah, ini contoh produknya. Tapi selain kita memperhatikan ingredients dan PA system atau SPF dari sunscreen tersebut, kita juga harus perhatikan cara penggunaannya, karena ini pasti banyak yang salah untuk menggunakan sunscreen sendiri. Nah, yang pertama, pemakaian sunscreen ini dianjurkan 30 menit sebelum kalian terkena paparan sinar matahari. Nah, untuk cara pengaplikasiannya ke wajah, caranya adalah dengan mengambil sebanyak 1/4 sendok teh, atau kita bisa contohin ke 2 ruas jari kita. Aku contohin ya. Ini jadi kelihatan gak sih? Oke.
kurang lebih seperti ini. Lalu kita tap-tap di wajah. Ini tangannya udah bersih ya teman-teman. Kita tap-tap, pokoknya sekeliling wajah. Seharusnya kalau misalnya mungkin kalau yang teman-teman nggak pakai kerudung, sampai leher juga perlu dipakai. Pokoknya ini tetap kayak gini, pokoknya harus rata. Nah, setelah rata, ini udah selesai, boleh deh langsung beraktivitas kembali. Nah, untuk pengaplikasian ulangnya atau reapply-nya, disarankan kalau misalnya kita lagi terkena matahari secara langsung, boleh digunakan tiap 2-4 jam sekali. Nah, selanjutnya prinsip skincare yang lain adalah cleansing atau pembersih. Ini seringkali terlupakan karena biasanya setelah beraktivitas seharian, setelah kegiatan sehari-hari, terus pulang ke rumah, terus lupa gitu atau males pakai cleanser gitu. Nah, itu ternyata jangan, it's a big no. Tentunya produk cleanser ini sangat penting untuk membersihkan polusi-polusi yang ada di wajah kita, sampai sel-sel kulit mata kita juga harus dibersihkan oleh cleanser. Nah, untuk pemilihan cleanser itu sendiri, pilihlah cleanser yang gentle. Biasanya di ingredientsnya ada surfaktan, di mana dia itu berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati, polusi maupun minyak-minyak yang berlebih di wajah kita. Dan disarankan juga untuk cleanser yang memiliki pH hampir sama dengan kulit tubuh kita, yaitu kurang lebih 4,7 sampai 5,75. Nah, untuk pemakaian cleanser ini disarankan berapa kali sehari sih? Jadi kalau dari sumber yang aku dapatkan cukup 2 kali sehari, tergantung dengan kondisi kulit wajah kalian. Yang penting setelah pemakaian cleanser jangan sampai kulit wajah kalian ngerasa tertarik atau kesat berlebih atau sampai kering yang berlebihan. Nah, itu mungkin perlu dikurangin frekuensinya atau perlu ditelaah lagi produk yang kalian pakai. Berikut aku tampilkan contoh dari produk-produk cleanser. Lalu, prinsip skincare yang ketiga adalah melembabkan atau moisturizing. Nah, moisturizer ini sendiri umumnya ada 3 cara kerjanya. Yang pertama adalah sebagai humektan, di mana dia ini berfungsi untuk menahan air atau menarik air ke bagian lapisan kulit stratum corneum atau lapisan paling luar dari kulit kita. Contohnya adalah bahan-bahan seperti hyaluronic acid, allantoin, glycerin, dan lain-lain. Yang kedua adalah emollients atau dia ini berfungsi untuk melembabkan kulit dengan cara mengisi celah-celah atau gap dari kulit kita yang kosong. Misalnya seperti alkohol benzoat atau ceramide. Yang ketiga adalah oklusif, di mana dia itu kerjanya untuk membentuk barrier atau pelindung di permukaan kulit kita sehingga kandungan air di kulit kita ini nggak kemana-mana. Contohnya ada beeswax, kemudian cocoa butter, ada shea butter, dan lain sebagainya. Nah, 3 fungsi pelembab ini juga ternyata efektif pada berbagai macam kondisi kulit. Misalnya teman-teman yang kondisi kulitnya cenderung kering, itu disarankan untuk pakai yang kerjanya sebagai emollients dan oklusif, sehingga nanti dia akan lebih optimal untuk melembabkan wajah teman-teman yang kering. Sementara untuk teman-teman yang memiliki kulit cenderung berminyak, disarankan untuk menggunakan moisturizer gel dengan agen humektan atau yang berfungsi untuk menarik air ke bagian stratum corneum, karena pada prosesnya minyak-minyak ini akan membantu proses ini. Kemudian juga mungkin boleh ditambahkan agen emollients untuk melembabkan dengan hasil yang optimal. Gimana nih teman-teman, masih bingung atau lebih paham nih? Semoga setelah nonton video ini makin paham ya mengenai skincare, dan tentunya bisa menentukan produk skincare yang dibutuhkan oleh kulit kalian. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.